Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channel aku Nova. Di video kali ini aku mau ngebahas seputar kehamilan lagi, karena di sini masih ada yang bingung cara menghitung masa subur, masih belum tahu siklus haid itu ngitungnya gimana. Jadi di sini aku akan bahas lebih detail. Terus di sini juga aku udah siapin catatan tanggal kayak gini. Jadi kalau kalian mau menghitung masa subur, kalian harus punya catatan kayak gini ya, tanggal kayak gini, atau kalian mau buletin langsung di kalender juga boleh. Nah, aku udah siapin, jadi nanti kita langsung praktekin ya, kita belajar cara menghitung masa subur itu seperti apa, mau yang siklusnya normal ataupun yang gak normal, nanti aku akan kasih tahu ya cara menghitungnya, karena pasti berbeda. Oke, sebelum itu seperti biasanya jangan lupa untuk like dulu video ini, dan yang baru mampir jangan lupa untuk subscribe. Terus jangan lupa juga untuk komentar di bawah, kasih aku kritik, saran, ataupun kalian mau bertanya dan mau request video lainnya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di sini. Kalau misalkan ada komentar yang kalian belum terbalaskan atau jawabannya kurang memuaskan, kalian bisa langsung DM aja di Instagram aku. So, kita langsung aja ke videonya. Oke, cara menghitung masa subur. Sebelum kita langsung praktekin cara menghitung masa subur itu seperti apa, kita harus tahu dulu nih tujuan dan manfaatnya menghitung masa subur itu apa. Yang pertama itu untuk memudahkan kita program hamil, dan yang kedua itu untuk menghindari kehamilan. Nah, jadi bisa untuk program hamil dan bisa untuk menghindari kehamilan. Jadi pada saat masa subur, peluang untuk hamilnya itu cukup tinggi. Jadi kalian harus rutin gitu, disarankan berhubungan pada saat masa subur. Tapi kalau kalian lagi menghindari kehamilan, kalian nggak boleh berhubungan di masa subur. Jadi hindari berhubungan seksual di masa subur tersebut gitu. Ini bisa jadi untuk kalian yang masih bingung pakai KB apa, masih takut mau pakai KB apa gitu. Jadi ini adalah KB alami atau KB kalender. Nah, tapi ini ingat untuk yang pasutri, pasangan suami istri. Jadi bukan bagi remaja, anak-anak yang belum menikah, ingat, hati-hati dosa ya. Pokoknya ilmu ini jangan disalahgunakan, oke? Nah, jadi untuk cara hitungnya sendiri, kita harus mengetahui dulu siklus haid kita, gitu. Jadi kita akan catat siklus menstruasi kita dulu. Nah, jadi di sini masih ada juga nih yang bingung, yang sering DM ke aku, apa sih siklus mens? Terus cara hitungnya gimana sih siklus haid itu? Jadi siklus haid adalah rentan hari pertama haid sampai haid pertama berikutnya, di periode berikutnya. Terus untuk normalnya siklus menstruasi itu adalah 21 hari sampai 35 hari. Jadi kalau misalkan ada yang siklus haidnya di bawah 21 hari atau lebih panjang, lebih dari 35 hari, itu udah nggak normal. Tapi tenang aja, nanti aku ajarin cara menghitungnya. Oke, kita langsung aja. Jadi di sini adalah ceritanya kalender ya. Ini dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, jadi cara menghitung masa subur itu, yang pertama kita harus catat kapan haid hari pertama kita. Kapan hari pertama muncul haid itu. Misalkan di sini aku haid di tanggal 1. Kita buletin tanggal 1. Ya, nih. Terus kita tunggu haid berikutnya datangnya tanggal berapa. Nah, ternyata aku haid lagi di bulan yang sama di tanggal 28 misalkan ya. Kita buletin tanggal 28-nya. Ini adalah hari pertama haid sebelumnya, terus ini hari pertama haid period selanjutnya. Nah, jadi di sini kita hitung siklusnya dari tanggal 1 sampai sebelum haid berikutnya, berarti tanggal 27. Nah, berarti siklus haid aku
ada 27 hari, dan itu masih masuk kategori yang normal ya. Terus untuk menghitung masa suburnya itu kita mundur dari tanggal haid ini 14 hari plus minus 2. Aku kecepatan gak sih nerangin ya? Pokoknya kalau misalkan belum ngerti bisa dimundurin ya sedikit-sedikit. Jadi kita hitung 14 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita lingkari di sini. Di tanggal 14, terus plus minus 2. Nah, jadi dari tanggal selanjutnya 2 hari ke belakang juga 2 hari ya. Tanggal 12 kita buletin, tanggal 13 kita buletin, terus tanggal 15 kita buletin juga sampai tanggal 16. Nah, jadi masa subur aku itu dari tanggal 12, 13, 14, 15 sampai tanggal 16. Nah, disitulah kita harus dianjurkan untuk berhubungan seksual gitu. Jadi itu cara menghitung masa subur kalau memang siklusnya normal ya. Nah, terus gimana nih caranya kalau misalkan siklus haid kita itu nggak normal, lebih panjang, misalkan lebih dari 35 hari, terus nggak netap gitu setiap bulannya, kadang 28 hari, kadang 36 hari gitu kan, jadi nggak teratur. Nah, jadi kalian harus menghitung siklus menstruasi selama 6 bulan berturut-turut, bahkan sampai 9 bulan kalau bisa. Nah, tapi minimalnya 6 bulan aja. Jadi siklus menstruasinya itu setiap bulan berapa hari. Nah, cara hitungnya kayak tadi ya, gampang banget. Cuma tandai hari pertama haid, terus hari haid pertama berikutnya, terus dihitung deh siklusnya ya. Nah, selama 6 bulan kalian hitung. Nah, kalau udah ada hasilnya, kita harus catat siklus yang terpendeknya itu berapa hari. Misalkan di sini siklus yang terpendeknya 28 hari. Terus siklus yang terpanjangnya itu berapa hari nih selama 6 bulan tadi? Misalkan 36 hari. Untuk siklus yang terpendek, kelihatan nggak? Itu dikurangi 18 hari. Dan untuk siklus yang terpanjang itu dikurangi 11 hari. Ya, sekarang kita jumlahkan 5, 2, terus 0, 1. Nah, jadi ini dia hasilnya untuk siklus yang terpendek, 28 hari kurangi 18 hari itu dapatnya 10. Terus untuk siklus yang terpanjang tadi 36 kurangi 11 dapatnya 25. Nah, jadi rata-rata masa subur kalian itu ada di tanggal 10 sampai tanggal 25. Nah, jadi kalian harus rutin berhubungan di tanggal itu. Gitu cara menghitungnya kalau misalkan siklus menstruasi kalian itu enggak teratur. Nah, ya, jadi sekarang udah tahu cara menghitungnya. Nah, jadi selain masa subur atau masa ovulasi, kehamilan ini juga ditentukan oleh sel sperma. Jadi sejauh mana nih sel sperma menjangkau sel telur? Karena biar bisa hamil ini, sel telur yang sudah matang harus segera dibuahi dalam jangka waktu 12 sampai 24 jam. Nah, kalau misalkan si sel sperma ini terlambat, kalau udah lebih dari 24 jam, itu sel telur udah nggak matang lagi, udah nggak bisa dibuahi lagi gitu, jadi percuma aja. Nah, kenapa aku saranin kalian harus rutin berhubungan setiap 2 atau 3 hari sekali kan. Jadi kalau dimana ada masa ovulasi atau lagi masa subur, sel telurnya sudah keluar dan si sel sperma juga udah ada gitu, udah nunggu gitu di rahim. Jadi mereka langsung deh ketemu gitu, langsung terjadi pembuahan gitu. Nah, terus Kak, ada nggak sih tanda gejala ciri wanita lagi masa subur itu seperti apa? Nah, di sini ada beberapa tanda. Kalau yang aku rasain
saat masa subur itu lendir di serviks kita itu lebih banyak dan tidak terlalu kental atau lengket. Nah, itu bukan keputihan, jadi itu adalah tanda kalau kalian sedang ovulasi atau lagi masa suburnya. Jadi kalau kita bilang keputihan, oke lah bilang keputihan, tapi dia bedanya lendirnya itu seperti ingus. Kalian tahu ingus yang warnanya bening, terus tidak terlalu kental, dan kalau kita giniin dia kayak memanjang gitu, bisa memanjang gitu. Terus tanda yang kedua hampir sama banget sama tanda gejala menstruasi, timbulnya kram perut. Nah, jadi kenapa kalau misalkan abis menstruasi, seminggu setelah menstruasi masih kerasa, aduh kok ada lagi nih, datang lagi nih kram perut, padahal menstruasinya udah beres gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda kalian sedang masa subur atau masa ovulasi. Nah, terus tanda yang ketiga itu adalah libido meningkat. Nah, biasanya sini wanita lebih semangat, lebih bergairah gitu karena peningkatan hormon. Nah, itu adalah ciri, salah satu tanda kalau kalian lagi masa ovulasi atau masa subur juga. Terus untuk ciri yang keempat itu meningkatnya suhu basal tubuh dari normal. Normalnya kita kan suhu tubuhnya 35,5 sampai 36,6. Nah, biasanya ini naik sedikit, sekitar 0,2 atau 0,3. Dan ini lumayan cukup sulit sih untuk memprediksinya kalau kita lagi subur apa enggak nih, karena kita harus cek suhu kita itu setiap hari sebelum beraktivitas. Artinya pas bangun tidur langsung cek, setiap bangun tidur langsung cek, dan kita harus tulis selama 1 bulan full gitu kan, untuk ngelihat di mana di tanggal berapa nih ada perubahan, karena di situ berarti lagi masa subur atau masa ovulasi. Nah, oke, jadi mungkin itu dia tips dari aku kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like dulu ya. Terus jangan lupa juga untuk komentar di bawah. Kalau kalian mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Thank you for watching. See you next time di video aku selanjutnya.